Ketika kasus di Cikini, kenapa kok nggak diputuskan? Padahal itu sudah, tahu nggak sudah berapa? 10 gubernur. 4 tahun lagi Bapak jadi presiden. Jadi gubernur aja, Bu. Ternyata barusan ada aspirasi, jangan jadi gubernur doang. Nggak mau. Saya jadi gubernur aja. Nggak mau. Masyarakat kita ini kan gotong royongnya kuat. Dulu mereka merasa orang balai kota itu mempersulit kehidupan mereka. Sekarang kan menjadi mudah. Jangan sampai tua. Halo, selamat pagi. Gak terasa ya, udah bulan Oktober 2025. Kalau Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu masa jabatannya sudah 1 tahun. Tapi kalau Gubernur Pramono dan Wagub Dul, ini hitungannya udah 8 bulan nih menjabat sebagai pemimpin Jakarta. Seperti apa kondisi Jakarta di saat ini? Kita langsung akan ngobrol sama Mas Pram. Mas Pram, Apa selamat kabar? pagi, baik. Pagi. Pagi-pagi ngerusuhin, ini udah siap mau ke kantor? Mau ke acara yang pertama di Duku Atas. Oh, nggak ke kantor dulu? Enggak. Jadi walaupun hari Rabu kemana aja, saya selalu menggunakan transportasi umum. Nah, ini kebetulan hari Rabu, agendanya atau programnya Gubernur Jakarta adalah harus pakai transportasi umum. Ya, bagi ASN di seluruh Jakarta kurang lebih 62.000. Oh, Mereka harus menggunakan transportasi umum. Dan Harus, ya? saya selalu memantau mingguannya sekarang ini memang tingkat kepatuhannya itu ya di atas 90% dikit. luar biasa. Dari sejak Mei ya, kalau nggak salah ya Iya. program ini ya? Udah hampir 5 bulan. Ngeceknya gimana? Gampang. Untuk biar tahu benar-benar 98 dan patuh menjalankan Yang program pertama, semua pintu di kantor-kantor yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak diberikan akses kepada mobil, motor, dan sebagainya untuk ini. masuk. Oh gitu. Yang kedua kan mereka pasti harus absensi. Absensinya kan akan kelihatan Absennya? Kan, di kantor masing-masing. tapi udah nyampe kantor. Gimana caranya tahu kalau Oh, dia naik ketahuan. kendaraan umum? Kayak di balai kota gitu, Hah? mereka kalau naik kendaraan pribadi pasti Ketahuan ya? ketahuan. Kalau kalau misalnya ngakalin berhentinya di depan balai kota gitu, Mas? Ya mungkin bisa aja, jadi berhentinya mungkin 1 kilo atau 500 meter sebelum balai kota bisa aja. Bisa aja ya? Tetapi itu kan membuat dia harus spend cost lebih mahal. Ah. Parkir dan sebagainya. Ya. Bukan pakai apa misalkan harus selfie di kendaraan umumnya Sekarang melaporkan. udah enggak, karena ini udah berjalan 5 bulan dan tingkat kepatuhannya kan rata-rata 90%. Keren sih. Dan mereka awalnya berpikir bahwa ini program yang basa-basi, tapi karena gubernurnya, wakil gubernurnya rutin, sehingga mereka semua akhirnya ya harus mentaati itu. Jadi bukan cuma sekedar kampanye dari gubernur dan wakil gubernur, tapi memang diterusin gitu ya selama 5 bulan ini. Yang saya senang sebenarnya setiap Waalaikumsalam. Yang saya senang sebenarnya setiap hari Rabu itu transportasi publik kita ada kenaikan hampir 140.000. Dan Pendapatannya. itu bukan orang yang naik. Oh, orangnya. Dari Oke. mana ya? Itu biasanya dari ASN kita ASN. yang sekitar 62.000 dan keluarga yang biasanya kan kalau mereka pergi ke kantor, ngantar sekolah anak dan sebagainya kan pasti berdua atau bertiga. Iya. Dan itu signifikan bisa dilihat hampir 140.000 setiap hari Rabu. Setiap hari Rabunya ya. Ini kira-kira bakalan diperpanjangkah di hari yang lain mungkin? Untuk sementara kami masih menggunakan hari Rabu aja. Rabu. Tetapi dengan pengaturan hari Rabu saja dan kemudian infrastruktur transportasi kita perbaiki dan kita juga memberikan gratis bagi 15 golongan, saya bersyukur bahwa sekarang ini alhamdulillah ada kenaikan orang menggunakan transportasi. Olahraga pagi-pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oh boleh. Sambil jalan. Sambil jalan ini. Ini kalau ketemu sama warga, ini tiap Rabu kayaknya harus siap-siap begini kayaknya Mas Pram ya. Ibu-ibu yang lagi olahraga juga pengen foto. Apa kabar? Aman, kita tunggu di sini. Thank
Ayo, ayo. Ayo silakan Ibu. Bapak jadwalnya padat. Asik. Ayo, ayo. Kameranya. Kameranya siapa? Kameranya. Ayo. 4 tahun lagi Bapak jadi presiden. Jadi gubernur aja, Bu. Yuk, makasih ya, makasih. Ternyata barusan ada aspirasi. Ada aspirasi minta Mas Pram jangan jadi gubernur doang. Enggak mau. Saya jadi gubernur aja. Nggak mau, udah. Oke, nanti kita bahas itu. Tapi kita mau ngomongin dulu. Tapi kenapa soal transportasi umum ini, Mas? Kenapa dipilih hari Rabu? Kenapa nggak Senin? Kan Senin biasanya macetnya parah tuh. Jadi begini, kenapa hari Rabu? Karena hari Rabu itu sebenarnya hari di mana para ASN itu sedang pada puncaknya. Oh, justru Senin bukan puncaknya? Bukan, hari Rabu. Karena hari Senin itu kan mereka rata-rata ada yang baru dari luar kota dan sebagainya. Kalau hari Rabu itu pada puncaknya, pada tertinggi yang mereka kehadirannya di kantor paling tinggi. Dan ketika itu diterapkan sampai hari ini, saya bersyukur bahwa Jakarta secara signifikan, ini survei ya, bukan saya pribadi, kemacetannya menurun drastis. Oh ya? Bahkan sekarang ini Jakarta di Indonesia udah nomor 5 untuk kemacetannya. Sudah turun? Ya, dulu selalu nomor 1, sekarang udah nomor 5. Wah, sebuah prestasi ya. Tapi apakah ini artinya kendaraan umum ini sudah menjadi pilihan buat warga Jakarta? Karena konektivitasnya udah hampir 92%. 92%? Sudah 92%. Apalagi sejak ada Trans Jabodetabek yang saya buka. Itu yang dari Blok M ke Pik 2, Blok M Alam Sutra, Blok M Bogor, kemudian dari Cawang ke Bekasi, Bekasi ke Duku Atas, kemudian dari Ancol juga ke Blok M. Itulah yang kemudian secara signifikan menurunkan kemacetan di Jakarta. Karena banyak penumpang sebenarnya adalah asalnya dari sekitar Jakarta itu ya. Jadi persoalan kemacetan di Jakarta yang paling utama itu ketika sekitar 4 juta orang yang dari Saben area, daerah pendukung, mereka masuk ke Jakarta, baik dari Bekasi, Bogor, Tangerang Selatan, Depok, terutama di pagi hari dan di sore hari. Termasuk saya. Itulah yang kemudian secara signifikan membuat trafficnya itu naik tajam. Nah sekarang ini karena 15 golongan kan saya gratiskan. Kemudian dari luar kota, misalnya dari Bogor dan sebagainya kan hanya 3.500. Dan itu secara signifikan membuat kemudian mereka mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Karena emang angkanya luar biasa sih, 3.500. Saya pernah ngerasain itu dari daerah Rawamangun ke Senayan, 3.500 itu udah enak banget sih. Bukan itu aja juga. Yang paling utama dari Bogor ke Blok M itu 3.500 itu berarti banget. Bogor? Berarti itu apa? Subsidi? Subsidi dari kita, dari pemerintah Jakarta. Nggak tekor, Mas Pram. Ya, ini kan dalam rangka untuk membuat orang di tahap awal mau naik kendaraan umum. Memang harus disubsidi, nggak mungkin nggak disubsidi. Dan itu kami lakukan. Dan yang saya senang begini, memang pemerintah DKI sudah mempersiapkan untuk memberikan subsidi. Hanya memang kalau subsidinya terlalu besar juga nggak sehat kan gitu. Nah itu yang sekarang sedang kita pertimbangkan untuk subsidinya itu jangan terlalu besar, tetapi terjangkau oleh masyarakat. Apa strateginya? Kan sekarang ini mikrotrans itu kan masih gratis. Ya mungkin dalam jangka berikutnya kita harus berpikir untuk mikrotrans kan nggak bisa kita gratiskan. Termasuk yang Trans Jabodetabek mungkin juga akan kita naikkan. Oke, jadi harga itu yang nanti akan mengurangi subsidi. Yang paling penting adalah masih terjangkau bagi masyarakat. Dan terutama bagi yang tidak mampu 15 golongan, itu kan gratis. Jadi ASN, TNI, Polri, Karang Taruna, Difabel, dan sebagainya, itu gratis. Itu akan tetap dipertahankan? Tetap dipertahankan gratis. 3.500 saat ini, ketika nanti misalkan mau dinaikkan, kira-kira di idealnya berapa? Ya ini sedang kita hitung, tetapi memang harus dinaikkan. Tetapi sekali lagi yang paling penting adalah kita memproteksi kepada masyarakat yang tidak mampu. Bahwa itu kita tetap gratiskan. Termasuk lansia.
Lansia itu ya. Nah, ada permasalahan lain yang biasanya itu kita dapatin ketika dengar masyarakat yang naik kendaraan umum soal masih adanya pelecehan seksual di transportasi umum. Kalau Mas Pram melihatnya ini seperti apa? Ya, kita sekarang ini kan sebenarnya hampir semua transportasi umum kita sudah ada yang menjaga, ada security-nya. Ya, betul. Kalau di Transjakarta relatif enggak ya. Mungkin terjadi kalau jam-jam tengah malam dan sebagainya. Ketika sudah sepi. Ketika gitu sudah ya. sepi, tetapi saya yakin tingkat kepatuhan, kesopanan masyarakat Jakarta dan sekitarnya sekarang udah luar biasa. Termasuk budaya antri. Dan itu saya lihat sendiri budaya antri yang terjadi di Transjakarta maupun di MRT maupun di LRT. Sehingga ini menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam masyarakat kita. Dan jadi sekarang halte-halte juga kalau diperhatikan, kalau dulu kan haltenya hanya halte aja. Ya. Dan untuk menambah pendapatan daerah, haltenya sekarang name ride-nya saya perbolehkan untuk Dibuka dibuka. peluang untuk siapa yang mau ya pasang seperti halte yang iklan sekarang ya. ini kan karena mau dipasang untuk name ride. Ini dan makanya lagi sebagainya. direnov ya. Iya. Sehingga dengan demikian ya harus ada creative financing yang bisa menambah finance untuk Jakarta, apalagi dengan dana bagi hasil kita yang dipotong 15 triliun. Tentunya hal itu tidak mudah dan itu kita harus bekerja keras untuk itu. Dan saya udah menyampaikan kepada jajaran Balai Kota, kita tidak boleh mengeluh satu kata pun. Itu berat sih, nggak boleh ngeluh padahal dalam arti yang ngitung itu setengah mati, Mas. Oh iya, tetapi ada prinsip yang saya pegang. Jadi Jakarta problem utama itu kan Gini rasio, perbedaan orang kaya miskin yang masih tinggi lah dibandingkan daerah lain. Karena memang hampir semua orang kaya kan ada di Jakarta. Oke. Maka untuk 3 yang tidak boleh dirubah, yang pertama adalah KJP, Kartu Jakarta Pintar. Jumlahnya 707.513 siswa. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU, itu 16.920. Pemutihan ijazah. Jadi ini adalah yang betul-betul untuk nggak boleh berubah. nggak boleh berubah. Ini untuk masyarakat yang tidak mampu dan sekaligus subsidi transportasi untuk 15 golongan Tadi, itu yang masih digratiskan. gratiskan. Kemudian itu tadi yang dipertahankan. Soal masalah pengurangan 15 triliun ini yang begitu besar, apa yang akhirnya terpaksa banget, mohon maaf, para warga harus dipotong? Ya, yang pertama harus ke dalam Balai Kota sendiri, pemerintah Jakarta. Internal. Jadi pembangunan gedung untuk sementara kita postpone semuanya. Oh gitu. Pembangunan untuk perkantoran dan sebagainya kita postpone. Dan yang kedua yang penting adalah kita menerapkan yang disebut dengan creative financing. Maka seperti contoh untuk pembangunan Duku Atas, sebentar lagi kan Duku Atas kita bangun. Yang donat itu ya? Donat itu betul-betul dibangun oleh MRT, oleh TOD-nya MRT. Jadi tidak lagi menggunakan APBD. Termasuk di dalamnya untuk pembangunan gedung Bank Jakarta yang di SCBD. Oh, yang rencananya mau dibangun? Iya, 60 tingkat. Itu sepenuhnya kami berikan keleluasaan kepada Bank Jakarta untuk melakukan creative financing. Maka mereka kerjasamalah pasti dengan partnership dengan swasta dan sebagainya. Dan itu diperbolehkan. Oke. Jadi memang harus harus ada gagasan-gagasan, ide-ide baru untuk membuat Jakarta tidak semata-mata bergantung kepada APBD. Tapi ketika membuka peluang kepada pihak lain ikut turut serta gitu ya dalam pembangunan, ini apakah artinya nanti Pemprov-nya bisa disetir atau seperti apa? Enggak. Yang kita lakukan adalah transparansi. Jadi kalau dulu orang mengurus KLB. KLB itu kalau orang mau bangunan naik, gitu ya. Namanya koefisien luas bangunan. Itu orang bisa sampai bertahun-tahun, bahkan bisa 12 tahun. Untuk dapat izin ya? Untuk dapat izin itu. Sekarang 15 hari dan transparan terbuka. 15 hari. Potongnya jauh banget. Ya, sekarang transparan kan semuanya kan udah digital. Sehingga dengan demikian saya yakin bahwa walaupun ada pemotongan yang signifikan yang berat bagi Jakarta, tetapi ritme pembangunan di Jakarta nggak boleh turun. Tetap harus, walaupun tetap ada yang dipospon tadi ya? Iya, artinya begini, ya kita harus lebih welcome untuk berpartnership, bekerja sama dengan swasta. Bahkan saya sudah secara terbuka menyampaikan kepada para wali kota, udah taman-taman ruang terbuka hijau kita, kalau naming right-nya mau dinamain misalnya nama kamu juga nggak apa-apa. Asal saya punya dananya gitu. Ya, dan itu bagian yang memang kita lakukan.
Boleh tahu nggak Mas, itu ditentukannya berapa? Persentasenya atau apa? Ada cara hitungannya. Tetapi dengan demikian yang saya surprise, sebenarnya masyarakat kita ini kan gotong royongnya kuat. Dulu mereka merasa orang balai kota itu mempersulit kehidupan mereka. Oh ya? Dengan barrier dan sebagainya lah. Oke. Mempersulit izin dan sebagainya. Sekarang kan menjadi mudah. Termasuk ngurus KTP, ngurus apa aja kan mudah. Dan mereka mau berpartisipasi gotong royong untuk itu, termasuk di pertamanan. Kalau kamu lihat kolom-kolom penyangga jalan tol, Ya. sekarang kan di grafiti, di mural, bawahnya ditanamin. Itulah. Itu masyarakat sekitar? Iya, sekarang itu bagian dari partisipasi publik. Oke. Nah itu seperti penamaan misalnya pihak swasta, apa nanti yang alokasinya, apakah untuk memang mengurus taman terbuka hijau itu aja, atau dialokasikan nanti ya diatur sama internal dari Pemprov? Jadi yang penting kan untuk naming right-nya, tetapi untuk pengelolaan, maintenance tetap pemerintah Jakarta. Kalau kamu lihat kan sekarang hampir semua yang di MRT, LRT, halte itu semuanya pakai nama udah, ya. pakai nama. Mau swasta, mau BUMN, semuanya ikutan situ. Nggak apa-apa. Yang penting ada pendapatan tambahan untuk Jakarta, dan saya melihat dengan pengaturan itu pajak di Jakarta sampai dengan hari ini alhamdulillah masih bisa terpenuhi. Masih bisa terpenuhi. Targetnya terpenuhi. Apakah itu juga karena itu juga akhirnya Mas Pol kayak ya sudah, kita nggak usah ngeluh 15 triliun dipotong. Ya memang saya juga orang yang biasa bekerja keras, jadi saya bukan orang yang kemudian harus begging. Kalau itu sudah menjadi keputusan pusat, dan apalagi ini kan sudah menjadi undang-undang, undang-undang APBN. Nggak mungkin ditolak. Nggak mungkin ditolak, ya harus dijalanin. Makanya nggak ikutan protes sama 15 kemarin ya. Bahkan pada hari yang sama saya malah menerima Pak Menteri Keuangan waktu itu. Cuma apakah juga karena Mas Pram pernah ada di pemerintah pusat, jadi kayak memahami ya udahlah gitu? Ya saya karena 25 tahun di pemerintah pusat ya. Dan apalagi pernah di DPR, pernah pimpinan DPR, pernah menteri 2 periode, ya saya tahu banget urusan ini. Jadi saya menyampaikan di internal Balai Kota, pemerintah Jakarta, udahlah kita kerja keras untuk apapun putusan pemerintah pusat kita support. Dan kami mensupport itu. Ngobrol nggak sih Mas sama 15 gubernur yang kemarin protes? Ada yang minta kiat-kiat gitu mungkin? Rata-rata beberapa kepala daerah tetap minta hibah dari Jakarta, terutama damkar dan sebagainya. Itu yang sekitar Jakarta? Enggak, dari jauh-jauh juga ada. Ada. Dan itu ada? Memang program hibah itu? Ada. Hibah damkar kita. Hibah damkar? Jadi damkarnya Jakarta kan tahun 2023 itu nomor 1 di dunia, kejuaraan di Singapura. Wow. Maka damkar di Jakarta ini kan damkar yang favorit banget. Apa aja yang dicari damkar. Mau potong cincin, Wah, ngurusin apa tuh damkar semua ya? Orang mau hamil aja ada yang nyari damkar. bukannya ke klinik tapi ke damkar. Ada yang di Jakarta Selatan pada waktu itu. Iya. Oke, Mas, hal lain yang juga jadi permasalahan Jakarta belakangan ini, saya ngerasain sebagai pengguna jalan, misalnya soal kemacetan, galian, Mas Pram. Kayaknya tuh ini kenapa sih kompak banget? Semuanya galian muncul gitu. Jadi galian kemarin yang di TBC Matupang yang menyebabkan kemacetan orang udah kita selesaikan. Soal buka tol itu ya. Memang saya yang berkaitan dengan itu saya cek sendiri. Ada yang memang proyek strategis nasional. Itu adalah pemerintah pusat yang kita tidak bisa apa-apain. Tetapi yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta selalu saya kontrol sekarang. Kalau misalnya lah, dulu Pamjaya sama Paljaya itu masing-masing, satu urusan air, satu urusan limbah. Sekarang udah nggak bisa lagi, harus jadi satu. Jadi pelaksanaannya harus bersama-sama, dan dengan pengaturan itu mudah-mudahan Desember ini sebagian yang kemarin macet di Fatmawati, TBC Matupang, kemudian di Klender, di Tebet, mudah-mudahan sudah selesai. Karena udah ditutup juga. Tutup. Termasuk TBC Matupang kan harusnya belum selesai, tapi karena kita push, akhirnya selesai. Sekarang udah selesai. Oke. Nah kalau soal tadi pemerintah pusat, ya mereka udah program sendiri. Tapi emang nggak diajak ngobrol gitu? Izin ya yang punya kota, saya mau gali, gitu nggak ada emang ya? Ya ada, tetapi bagaimanapun kan memang ya Jakarta kan sebagai kota terbuka, dan pemerintah pusat juga saya berterima kasih. Yang begitu saya tidak komplain. Menjadi tanggung jawab kami untuk mengatur lalu lintasnya, dan kami akan atur itu.
agak antara pasrah atau Enggak pasrah. Enggak ya? Kerja Enggak. keras. Tetap kerja keras ya. Mas, ini ngomong-ngomong bisnya ini ya? Kita naik. Ini. Oh, oke, bisnya ini. Nah, karena kita naik bis, saya udah nyiapin ketepnya nih, kita lihat. Wah, penuh ya? Nggak apa-apa, Saya? lewat sini aja. Biar Oh, dulu. turun dulu. Ibu. Apa kabar? Hei, Ibu Misi. Pak, selamat tugas ya. Terima kasih, Pak. Ini kita sudah di dalamnya Transjakarta. Suasananya lumayan agak penuh sih. Kalau kayak gini, sempat ngobrol-ngobrol gitu. Biasanya ngobrol. Bisa ngobrol. Saya yang mau mulai untuk nanya apa yang ini dan sebagainya. Apa yang ditanya biasanya? Ya, tinggal di mana, mau kemana. Oh, Udah dapat, kalau masih siswa ya udah dapat KJMU belum, udah KJP belum. gitu ya, penting ya. Kalau lansia apakah udah memanfaatkan 15 golongan yang gratis gitu. Oh, I see. Ini Dan itu hari yang paling saya tunggu sebenarnya hari Rabu. ini ya, ngobrol Karena sama disitulah warga. saya bisa mendengarkan komplain banyak hal dari masyarakat dan itu penting banget. Oke. Ini coba kita tanya deh salah satunya. Mas, udah mau turun belum kan? Udah mau turun ya? Halte depan. Oh, halte depan. Nggak baru. apa-apa, Ah, tanya ya udah. aja. Tanya, Mas, ini mau ketemu sama gubernurnya, ada yang mau disampaikan nggak? Pagi-pagi. Lagi. Ya, Transportasinya gimana? Oke nggak? alhamdulillah oke Pak. Oke. Oke, sesuai dengan jadwalnya Pak ya. Jadi kita juga kebetulan kan ada aplikasinya Pak di Trans Jakarta Pak. Iya. Jadi kita bisa cek bis mana yang mau akan datang ke halte itu. Jadi kita bisa standby lebih awal. Ini halte kamu. Kamu? Di depan Oh, udah. belakang, Oh, Pak. masih satu lagi. Itu, jadi aplikasi itu membantu banget untuk memperkirakan Membantu, Pak. perjalanan. Jadi kita bisa cek kan on time terus Pak ya. Ah. Berputar terus gitu. Begitu Pak, Guru, terima kasih Pak. Kayaknya sih bagus ya. Mbak, ada yang mau disampaikan, Mbak? Keluhan. Keluhan dong, Komplain. ini udah bagus nih. Komplainnya dong, ada pasti. Kayak maksa Udah nyaman ya. sih Pak, Ah, Transjakarta, bener Pak, Setiap hari memakai. pakai. Dan kebetulan rutenya memang banyak ya Pak, dan dari rumah kebetulan dari Pemuda. Berapa lama biasanya nunggu? 10 menit? 5 menit? 5 menit, 10 menit sih Pak paling Oke. lama. Berarti artinya udah ya. Oke ya, Memang berarti anu ya. 5 menit, 10 menit. Luar Aman, biasa. Pak. Tapi sejak dulu udah pakai Transjakarta atau setelah ini? Ayo, makasih. Sudah dari dulu. Oh, udah dari dulu. Yes. Kalau kebersihan gimana? Bersih sih Pak, terus nyaman. Gitu sih. Aman. Oke, aman ya. Cuma ini kan sebenarnya untuk wanita, tapi kan kadang-kadang penuh gitu. Oh iya kadang biasanya kita juga aktif sih Pak. Ada yang apa kritis gitu ya, Pak yang laki-laki di belakang. Oh gitu. Oke. Oh, oke. Tapi oke. Penumpangnya juga. Tertib ya. Oke ya. Tapi soal keamanan aman semuanya, Mbak. So far aman. Aman ya. Bener nih, nggak ada yang mau dikeluhkan. Iya mumpung ya. Apa mau nambah lagi? Kalau bisa nunggunya semenit aja. Tapi aku lihat Nggak mungkin ya. TJ udah oke sih Pak. Oke. Apa secara MRT oke. MRT aku pernah nyoba oke juga. LRT? LRT jarang sih Pak. Oke. Tapi secara ketepatan waktu LRT paling oke sih. Paling ngerti. Oke. Bahkan sekarang kalau mau ke Pik 2, ke Alam Sutra, ke Bener, Pak. Bogor, gampang banget. Udah ada ya. Gampang banget. Pak. Udah ada transportasinya. Oke. Kita nikmatin dulu enaknya bus Transjakarta. Saya pengennya kalau MRT itu sambil lari, peng, gitu aja udah. Karena ngejar, Kayak kadang di ngejar ini ya. luar-luar gitu. Itu lagi mas, kadang di halte tuh suka keluar masuknya gate-nya kan cuma 2 ya. Kalau itu numpuk tuh antrian di belakang, karena cuma bisa masuk sama keluar 1 gate doang. Oh, tuh doang. Iya, iya, iya. Tapi nanti yang di Duku Atas ini haltenya mau kita bangunin, jadi kita hubungkan di atas itu. Donat itu. Kayak donat. Mudah-mudahan lah tahun depan ini udah selesai. Oke, kita sudah sampai di Duku Atas. Mumpung di Duku Atas ngobrolin soal yang rencana donat itu Di atas ini. di atasnya pas di kali itu. Jadi yang nanti akan menghubungkan KRL, kereta KRL, bandara, heeh. MRT, RRT, dan Transjakarta. Jadi 5 moda dihubungkan. 5 moda sekaligus dan itu bentukannya yang bulat gitu. Bulat supaya orang bisa dengan gampang, misalnya turun di Duku Atas, kalau dia mau ke BNI itu Iya. gampang banget. Jadi nggak perlu. Nggak perlu hujan-hujan, nggak perlu ini. Ya dan kalau nanti sekarang kan soalnya harus keluar ini Iya. jalanan dulu ya.
Dan nanti kan pasti akan ada misalnya lah ada elevator, ada lift gitu ya. Sehingga dengan demikian benar-benar membuat masyarakat lebih nyaman memanfaatkan transportasi publik. Kapan akan dimulai? Januari ini kita mulai. Januari. Pembiayaannya dari full dari APBD atau? Enggak, dari MRT, TOD-nya Oh, MRT. TOD-nya MRT. Jadi Mari. Jadi dari Pemprov apa ininya Pak? Keterlibatannya di sebelah mana Jadi ya? Pemprov dalam hal mensupport perizinan dan sebagainya. Keputusan tetap di Pemprov. Karena memang kita sekarang ini memberikan ruang kesempatan kepada kepada MRT untuk bisa mengembangkan TOD-nya masing-masing. Oke. Ya, mari. Sebab nggak mungkin dilakukan membangun Jakarta tanpa partisipasi publik lah. Nggak bisa kalau cuma pemerintah doang ya. Nggak bisa. Apalagi kalau udah dipotong tadi, balik lagi ke potongan tadi. Tapi bener deh, ini vibes-nya kayak lagi di luar negeri loh. Ini jalanan ini kan dulu, ini masih bisa dilalui ya dulu ya, dari Iya. sini ya. Pasti kamu udah lama nggak kesini ya. Banget kamu main udah ke Blora berubah nih. banget kan. Ini berubah banget. Ini tadi malam ada acara Jakarta Innovation Day. Oh, Kita ada acara di sini. Tadi malam saya kesini juga. keren sih. Nah, Mas, kan soal TOD itu, si Donat ini Mari. kan harus memindahkan si patung Sudirman. Nanti dipindahinnya Jadi kemana? pas perbatasan antara Sudirman Tamrin itu kan pas jalan naik ke Duku Atas. Heeh. Nah nanti akan kita taruh di situ dan kalau itu di situ pasti akan lebih ikonik lah. Semua orang bisa. Nah ini kan orang baru turun dari Ya, KRL. dari KRL. Nanti dengan mudah nggak harus misalnya jalan begini. Nanti akan dihubungkan. Oh, akan Akan atas dihubung berarti ke ya? atas, naik ke atas, dihubungkan di atas gitu. Oh, ya berarti naik ke atas dulu. Nggak, kalau gini kan masih kehujanan dan sebagainya. Kayak semacam yang di Jepang. Kayak Kalau di di sini Jepang. kayak di Blok M itu nggak sih, Pak? Ya Kayak semacam gitu juga ya? Jadi jembatannya di atas orang jadi nggak akan crossing sama kendaraan ya? enggak, ini di Nggak atas. sebidang ya? Di atas dan orang bisa menikmati jalan kaki. Oh, oke. Kan nggak nyangka kan udah kayak gini. Iya, ini udah kayak mall ya. Padahal dulu ini adalah jalanan mobil, sekarang udah kayak berasa di mall. Ya pelan-pelan lah kita benahi. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada difabel untuk punya kafe. Itu Difabis itu kafe. Oh, Difabis itu kafenya. Iya, itu kafenya difabel. Wow. Semua yang bekerja difabel. Oh, keren. Wah, ini apakah salah satu cara untuk membuat Jakarta menjadi kota apa? Global itu? Jadi baru 7 bulan pemerintahan saya ini bukan apa-apa ya, mungkin karena rezeki saya aja. Kemarin dari 74 kita udah naik ke 71 Peringkatnya. Targetnya 50 besar dunia. 50 besar di Tahun 2029. 2029 di akhir nanti itu Dan kalau itu bisa dilakukan, maka ya udah Jakarta benar-benar udah siap untuk kota global. kota global. Resmian Bunda Klinik MRT Duku Atas. Tadi habis ikutin acara pertama peresmian klinik MRT. Ini cuma di Atas saja atau akan rencana? Nanti akan ada beberapa titik. Jadi ini kerjasama yang pertama antara MRT dengan Bunda Klinik yang memberikan layanan kepada publik secara cepat dan ya gratis. Kami juga akan bekerja sama untuk jangka panjang dengan Bunda Klinik. Kan mereka mengembangkan yang ada di Cikini dan sebagainya. Tentunya kalau bisa ya untuk kepentingan keperluan jangka panjang. Supaya masyarakat bisa dengan mudah mempunyai akses untuk mengecek kesehatannya. Ya, yang utama MRT sama LRT, sama Transjakarta. Oh, di halte-haltenya ya? Halte-halte ya. Jadi halte-halte yang besar, kalau memang nanti Bunda Klinik mau juga kita persilakan. Sekaligus Nemeng Raya. Udah ada di pinggir jalan Sudirman Tamrin, di perbatasannya, Duku Atas. Kalau melihat tiap hari kayak gini,
Apa sih yang di bayangannya Mas Pram? Aduh, ngurusin Jakarta pusing juga ya. Dulu saya tidak pernah berpikir tentang kalau hujan. Bahkan sekarang ini kalau tengah malam hujan pasti saya kebangun. Langsung deg-degan. Deg-degan. Mudah-mudahan curah hujannya tidak terlalu tinggi. Termasuk kalau ada misalnya lah, seperti hari ini dan besok kan ada tamu negara. Kalau ada tamu negara pasti kan ada pengaturan lalu lintas. Nah biasanya kalau begitu ada pengaturan lalu lintas dan di stop dihentikan, Pasti ada seperti pada waktu Presiden Macron waktu itu, pasti ada dampaknya. Maka kami sekarang ini selalu dalam yang begini duduk bersama dengan lalu lintas Jakarta dan juga dengan Pas Pampres untuk mengatur supaya dampak kemacetannya tidak seperti yang Tidak terlalu masif gitu ya. Mas Pram, 8 bulan lah ya hitungannya ya 8 bulan. sekarang ya sudah menjabat sebagai gubernur. Apa sih yang bisa dibanggakan? Tadi kan udah beberapa prestasi udah disebutin ya. Tapi apa yang menurut Mas Pram saya paling bangga sama program ini ya? KJP, KJMU sama pemutihan ijazah. Itu Karena tiga gini, tuh. kebetulan kan saya dari keluarga yang sederhana. Jadi saya tahu bahwa masyarakat di bawah untuk memotong garis ketidakberuntungan itu memang harus ada upaya dari pemerintah untuk melakukan itu. Kalau dibiarkan kompetisi yang normal, mereka tetap akan pasti kalah. Maka kenapa bagi kartu pemegang KJP pun tryout kami adakan. Kemarin baru di ini ya, di dirilis Jakarta ya. Timur. Tryout kami adakan kenapa? Karena ini memberikan pelatihan mereka untuk bisa juga belajar tes ya, nanti kalau masuk perguruan tinggi. Nah, cara-cara itulah yang saya lakukan dan saya yakin dampak ini akan mempunyai dampak besar bagi Jakarta. Dan kalau tadi pertanyaanmu, apa yang paling ini? Kalau saya lihat senyum warga Jakarta aja. Asik. Tapi kalau liatin jalanan gini udah merebut duluan. Enggak, kamu lihat sendiri tadi waktu di bus mereka. Iya sih, semua kebanyakan pada Jadi senang gini, ya. rata-rata masyarakat kita itu kan pengen lihat apakah yang dikerjakan itu sungguh-sungguh atau enggak. Yang dikerjakan itu memberikan manfaat bagi masyarakat umum atau enggak. Dan kebetulan saya berkali-kali saya sudah sampaikan, saya memang ingin berbuat yang lebih konkret untuk masyarakat. Udah nggak ada lagi urusan pribadi lah, saya untuk masyarakat. Benar-benar full untuk pelayanan. Termasuk kamu kalau lihat jadwal saya udah nggak ada lagi jadwal Sabtu Minggu, udah nggak ada. Tadi aja saya dapat informasi hari ini itu sebenarnya ada 13 agenda. Bener? Iya. Terus tapi kalau naik kendaraan umum gimana caranya? 13 agenda bisa ke buru? Iya sampai malam, udah biasa. Luar biasa, luar biasa. Kalau yang gagal, ada nggak? Ada banyak. Kok banyak? Ya ada, komplain-komplain seperti ketika kasus di Cikini, yang kemudian orang di stasiun Cikini harus manjat pagar itu. Oh. Kan akhirnya dari situlah saya memutuskan, loh ini kan simple, kenapa kok nggak diputuskan gitu. Akhirnya bikin... Padahal itu sudah, tahu nggak sudah berapa? 10 gubernur. Karena nggak pernah lewat situ kali. Jadi hal yang simple nggak diputuskan, akhirnya saya putuskan, termasuk ketika TB Simatupang macet horor, masa sih nggak ada penyelesaian untuk itu? Saya ke lapangan, saya bilang diskusi dengan tim. Akhirnya kita buka untuk jalan tol supaya mereka bisa masuk itu dan keluar lagi. Ternyata selesai gitu. Jadi memang untuk penyelesaian yang seperti itu harus mau turun ke lapangan. Itu kuncinya. Dan harus mau mendapatkan masukan, kritik dan sebagainya. Hampir semua kritik ke saya, masukan pasti saya dengerin. Termasuk kemarin yang terjadi di Ecopark Taman ketika orang motret harus bayar oleh kelompok komunitas. Saya bilang nggak boleh terjadi dan itu harus semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk moto di mana aja karena itu ruang publik. Ketika ada penyelesaian masalah seperti itu, ada yang pastinya diuntungkan. Jadi tadi yang komplain akhirnya dikasih solusi gitu. Tapi pasti akan ada yang pihak-pihak merasa kayak gitu. Ada, terutama hal yang menyangkut pribadi. Misalnya begini, hal yang menyangkut pribadi itu tanah yang dulu dibebaskan oleh Pemda yang kejadiannya bisa 20 tahun yang lalu. Ternyata tanah itu bersengketa, sehingga nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah yang seperti itu juga banyak yang datang ke balai kota yang saya temuin dan ya kalau yang seperti itu kan nggak bisa kami menyelesaikan karena ini persoalannya adalah persoalan hukum. Ya ada pihak-pihak lain juga. Iya, dan ini persoalannya hukum.
Tetapi mudah-mudahan lah nanti monorail saya bisa segera selesai bongkar yang di Kuningan, rumah sakit Sumber Waras juga segera kita bisa bangun, dan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jakarta lah. Angka pengangguran ini masih banyak banget di sini. Kalau informasi yang saya coba riset, per Februari 2025 pengangguran terbukanya itu adalah 338.000 orang, dan mayoritas adalah lulusan SMA, SMK. Ini gimana caranya Mas Pram untuk mengatasi hal ini? Jadi memang pengangguran menjadi problem selalu di kota-kota besar. Betul. Walaupun pengangguran di Jakarta sekarang ini secara persentase lebih rendah dari nasional. Ya. Tetapi menurut saya ini tetap harus ditangani. Dan makanya kami membuka untuk PPSU, pasukan oranye, pasukan biru, itu ya. Dan juga job fair yang diadakan per kelurahan kecamatan. Dan memang belum cukup, maka saya termasuk yang kemudian ikut mendorong supaya orang mempunyai keterampilan khusus dan mau bekerja di mana aja. Sudah sampai di ini IRTI ya, Mas Pram? Iya. Jadi ngelanjutin soal lapangan kerja tadi. Iya. Kan kalau ngebuka untuk job fair segala macam itu kan kadang-kadang masih ada perjuangan lagi ya. Tapi mungkin nggak sih kayak lebih sejauh ini gimana caranya Pemprov untuk merayu para perusahaan-perusahaan ini biar lebih menyerap lebih banyak lagi? Yang paling utama sebenarnya menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Maka itulah yang saya lakukan sekarang ini, kita memberikan banyak kemudahan seperti yang saya sampaikan contoh KLB tadi. Karena KLB-nya sekarang jadi mudah sehingga orang mau membangun. Termasuk nanti TOD yang ada di Bundaran HI, di Blok M, kemudian taman-taman kita bangun dan sebagainya. Kan ini juga menyerap tenaga kerja yang lumayan besar. Termasuk untuk perumahan. Saya udah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan, maka FLPP yang akan dikeluarkan kami akan tampung, kita gunakan untuk make use untuk membangun rumah-rumah yang naik ke atas, dan itu kebutuhannya di Jakarta cukup tinggi. Dan kalau itu bisa dilakukan, penyediaan perumahannya ada, masyarakatnya mampu membuka lapangan kerja yang cukup besar, itu yang kami lakukan di dalam jangka pendek ini. Angka kemiskinannya masih tinggi juga nih Mas Pram? Ya, angka kemiskinan di Jakarta sebenarnya mengalami penurunan. Kalau dibandingin sama yang tahun lalu ya? Nah, cuma memang saya masih merasa nggak puas lah. Nggak puasnya? Karena harusnya bisa gitu. Lebih dalam lagi turunnya? Iya, karena kenapa kemudian saya mendorong yang namanya subsidi langsung kepada masyarakat itu nggak dikurangi gitu. Karena seperti KJP, kan setiap bulan mereka rata-rata terima 300 sampai 400 ribu. Bagi keluarga yang tidak mampu, itu digunakan untuk kehidupan mereka. Beli beras, lauk pauk, separuh lah. Biasanya sekitar 250 ribu digunakan untuk itu. Tapi tidak disalahgunakan kan Mas? Maksudnya sesuai target nggak kalau dicek sama Mas Pram? Oh iya, karena kan mereka harus menggunakan itu di pasar-pasar yang kita siapkan kan gitu. Jadi udah ketahuan ya? Ketahuan. Kalau di luar itu bisa terdeteksi? Iya, misalnya di kayak Pasar Kramat Jati itu pusat paling besar untuk orang penerima KJP memanfaatkan itu. Dan transportasinya kan mereka hampir semuanya gratis. Apa kendalanya sejauh ini sampai akhirnya penurunannya nggak seperti yang diharapkan? Iya, karena beban ekonomi pemerintah pusat juga lagi tertekan kan ini sebenarnya. Kalau melihat pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat kan 5,12, kita kan 5,18. Jadi kalau melihat itu memang ya ada tekanan ada tekanan ekonomi di dalamnya. Sebenarnya kalau untuk Jakarta, karena apapun kan Jakarta ini penggerak ekonomi nasional. Ya. Jadi saya mendorong betul tetap harus tumbuh lebih baik, revenue pajaknya, belanjanya juga harus lebih baik. Maka kenapa yang kami lakukan tidak lagi
sekedar hal yang dulu dilakukan dengan birokrasi, harus out of the box lah gitu. Seperti Jakarta Collaboration Fund, saya betul-betul pengen bisa terwujud, termasuk obligasi daerah. Terakhir nih sebelum kita udah masuk ke balai kota, aduh rasanya jauh ya perjalanan. Mas mau nanya dong, kalau di balai kota ada kucing nggak sih? Apa? Di balai kota banyak kucing ya katanya ya? Bahkan kita ada IG-nya Balai Kato. Balai Kato? Iya, itu kucingnya apa? Memang di sini ada kurang lebih 20 kucing lah. Saya minta untuk dirawat. Dan mereka memang dirawat dengan baik. Saya ini termasuk penyayang binatang. Dan maka untuk itu kenapa kemudian untuk hal yang berkaitan dengan anjing dan kucing saya larang untuk dimanfaatkan, dimakan konsumsi di Jakarta. itu ya. Tapi ada punya hewan peliharaan? Kenapa? Punya peliharaan? Ada dijual. Assalamualaikum. Aku tuh kemarin sempet lihat waktu di ulang tahun Jakarta agak joget-joget, aku nggak kedapetan tuh, ketinggalan tuh joget-jogetnya. Joget statue. Dikit ya. Aku telin musiknya. Kayaknya enak banget kalau goyang. Coba buat healing gimana? Yang itu dong. Apa? Ngapain repot? Ngapain repot tuh yang gini-gini. Oh. Bentar. Mana itu ya? Masa kamu nggak? Lagu ini kan? Bukan. Ngapain repot? Lagi top banget. Ngapain repot? Oh ini. Tahu kan? Oh paham. Bentar, refnya itu adalah ini. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Tadi udah ngikutin dari rumah dinas sampai juga di Balai Kota Jakarta. Kelihatan kan keringatnya? Effort, tapi itulah programnya dari Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk di hari Rabu naik Transjakarta. Sampai di sini Point of View, saya Jati Dharma, salam Indonesia TV.